Ada proses ritual yang bikin seseorang kerasukan dan dari matanya dikeluarkan jiwa yang akhirnya bikin tubuh manusia tuh kosong untuk diisi oleh entitas lain. Ada juga teori yang mengatakan bahwa lebam di mata kiri itu bagian dari ritual inisiasi tingkat tinggi dari Illuminati. Bahkan memar di mata kiri itu mendapatkan nama lain, Illuminati Shiner. Hai sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka membahas teori-teori konspirasi. Berapa dari kalian yang pernah melihat orang-orang di kehidupan kalian memiliki memar di mata kirinya? Pernahkah kalian melihat om kalian gitu, atau ayah kalian mengalami memar specifically di mata kirinya? Mungkin ada beberapa dari kalian yang menjawab, pernah kok. Tapi kebanyakan dari kita mungkin tergabung dalam orang-orang yang bertanya-tanya, kenapa banyak sekali artis-artis Hollywood atau orang-orang penting di dunia ini yang matanya itu pernah bermasalah dengan memar dan selalu di mata kirinya. Saking banyaknya, ada sebuah teori konspirasi bahwa mereka-mereka ini tergabung dalam sebuah grup yang bernama The Black Eye Club. Dan bahwa memar di sekitar mata, terutama di mata kiri, merupakan bagian dari ritual atau inisiasi tingkat tinggi yang terkait dengan kelompok-kelompok elit seperti Illuminati atau pengorbanan dari mereka-mereka yang telah menjual jiwa mereka kepada setan. Teman-teman, ini adalah sebuah teori konspirasi yang cukup gila. Dan langsung aja, mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korek texture war dan bahkan dia ini mungkin tahun lalu ya sempat ramai banget itu ketika beberapa musisi atau artis itu mendapatkan pelecehan yang sangat disayangkan dari fans-fansnya yang menyebabkan mereka mendapatkan memar di matanya. Nah, pas kasus-kasus ini terjadi, banyak banget orang-orang yang mulai membahas kembali teori konspirasi The Black Eye Club. Bahkan beberapa konspirasi teoris itu cukup skeptis dan menanyakan kenapa ya artis-artis ini kerap diserang di bagian matanya. Dan ternyata memang sudah ada teori konspirasi yang sangat terkenal dan sangat besar yang berhubungan dengan mata memar ini. Salah satu tokoh yang sering banget nih di reference ketika membahas tentang fenomena mata memar ini adalah Sherry Strider. Sherry Strider ini adalah seorang host radio show yang juga seorang penulis. Dia tuh pernah menuliskan sebuah buku yang berjudul Interview with the Devil, di mana dia mengklaim bahwa dia tuh pernah interview, bahkan ngobrol sama Lucifer ya. Ya, nggak ngobrol juga kayak mungkin kayak berbicara gitulah sama Lucifer. Nah, Sherry Strider ini mengatakan bahwa penjelasan dari mata hitam atau memar di mata kiri yang kerap didapatkan sama orang-orang terkenal ini adalah hasil dari sebuah proses yang dinamakan soul scalping. Apa itu soul scalping? Jadi, Sherry itu bilang bahwa dia yakin jika jiwa manusia itu bisa dikuliti dan diambil alih oleh entitas setan melalui berbagai ritual, dan soul scalping ini salah satunya. Intinya, kalau gue baca-baca, katanya tuh ada proses ritual yang bikin seseorang kerasukan dan dari matanya dikeluarkan jiwa yang akhirnya bikin tubuh manusia tuh kosong untuk diisi oleh entitas lain. Jadi mungkin dibuka agar entitas lain bisa masuk bersama dengan jiwa sang pemilik tubuh. Sherry ini juga bilang bahwa para pemimpin pemerintahan, orang-orang di TV, ratusan penghibur populer, entertainer, itu telah menjual jiwa mereka kepada setan. Single person on TV now with their own show, whether it's your own show or you're an actor or an actress, you have to sign the dotted line. You have to sell your soul to Satan to get on TV. If you have signed the dotted line for fame and fortune, he can soul scalp you, and he is. There's no doubt about it. Dan Sherry percaya bahwa semua orang yang berkuasa di dunia ini telah dikuliti jiwanya atau di soul scalping tadi. Dan itulah yang menjelaskan lebam di mata kirinya tadi. Nah, di kalangan teori konspirasi ini, prosesnya juga dikenal dengan nama lain sob. Namanya adalah walk in atau masuk. Jadi, orang-orang di dunia teori konspirasi itu percaya bahwa mata yang hitam itu adalah akibat dari soul scalping yang dijelaskan sama Sherry tadi.
Nanti di akhir video kita bisa ngebahas orang-orang terkenal yang pernah ketangkap kamera atau ke foto gitu dengan memar di mata kirinya. Next, ada teori lain selain soul scalping. Selain ritual yang dipercaya sama Sherry tadi bahwa jiwa seorang itu bisa dikuliti, dikeluarkan dari tubuh untuk digantikan atau dimasukin bareng-bareng gitu, membuka cakrawala bagi si entitas lain. Ada juga teori yang mengatakan bahwa lebam di mata kiri itu bagian dari ritual inisiasi tingkat tinggi dari Illuminati. Bahkan memar di mata kiri itu mendapatkan nama lain, Illuminati Shiner. Sebuah tanda yang diberikan kepada mereka yang telah mencapai puncak piramida elit. Riset ini dari orang-orang yang mempercayai teori konspirasi atau konspirasi theories berpendapat bahwa ada hubungannya sob antara memar di mata kiri atau mata kiri yang menghitam dengan pemujaan dewa matahari Mesir Horus, yang memang mata kiri itu berwarna hitam melambangkan bulan, sementara mata kanannya berwarna putih melambangkan matahari. Nah, dalam sejarah ada kepercayaan di Mesir yang percaya bahwa Horus itu kehilangan mata kirinya saat berkelahi dengan saudaranya atau pamannya Set. Nah, mungkin memar di mata kiri menandakan hal itu. Next. Nah, berikutnya, selain yang dua tadi, ada juga kepercayaan lain yang bilang bahwa memar di mata kiri itu adalah tanda setan. Jadi, di masa lalu nih sob ya, tepatnya dari tahun 1979, itu ada sebuah jurnal Freeman yang mencatat bahwa mata hitam itu merupakan tanda setan. Tapi jujur nggak banyak sih yang bisa gue temuin tentang si tanda setan itu. Kayak, apakah memang kalau misalkan setan ingin mendandakan seseorang kayak gitu disentil atau gimana gitu atau dijilat, geli juga ya kalau dijilat matanya. Tapi nggak banyak gitu ya yang bisa gue temuin tentang kepercayaan si tanda setan ini. Teori berikutnya dan terakhir, jadi beberapa orang percaya bahwa memar di mata kiri itu berasal dari suntikan bahan kimia atau suntikan hormon. Disuntikan ke orang-orang dewasa agar mereka tetap awet muda. Nah, dari riset gue nih sob yang gue cari ya, emang ditemukan bahwa jaringan di mata kiri itu karena kebanyakan orang yang bukan kidal memang tidak sekuat atau lebih rentan daripada jaringan di mata kanan. Entah itu benar atau enggak nih ya, dari yang ada di internet mungkin bisa dikonfirm kalau misalkan kalian adalah seorang dokter. Coba tulis di bawah, apakah benar basically karena dia lebih rentan, jadi lebih mudah untuk dimasukkan sesuatu agar mudah terserap ke tubuh gitu. Dan masa sih, bukannya kalau misalkan masukin sesuatu harus tuh di dalam pembuluh darah gitu ya. Gue juga nggak tahu. Tapi menurut gue, teori konspirasi ini mungkin nggak sekuat yang sebelum-sebelumnya. Kalau menurut kalian tuh gimana? Yang jelas teman-teman, tentang teori konspirasi ini kan serunya untuk dibahas ya. Makanya gue mau tanyakan juga sama kalian. Menurut kalian sebenarnya penjelasan-penjelasan ini cukup masuk akal atau nggak terlalu gitu? However, nanti kalian putuskan deh. Setelah kalian melihat seberapa banyak orang antara artis, politisi, sampai keluarga kerajaan gitu yang pernah kelihatan atau ketangkap kamera mengalami memar di mata kiri. Itu belum termasuk orang-orang yang gak ketangkap kamera sama sekali gitu. Meskipun harus diingat bahwa semua kasus ini pastinya punya penjelasan masing-masing ya. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa sih matanya bisa begitu? Ada komedian menjelaskan dengan bercanda, atau ada yang kecelakaan ya, yang mereka alami dan juga kayaknya udah masuk ke kultur selebriti sebenarnya untuk melakukan bedah plastik. Dan kalau misalkan memang lu melakukan prosedur-prosedur yang dekat-dekat sama area mata gitu tuh, dari hidung dan lain-lain, itu bisa menyebabkan adanya lebam di area mata. Karena memang jaringan sekitar mata tuh jauh lebih tipis, jadi lebih rentan sebenarnya untuk memar atau sakit. Tapi balik lagi, beberapa orang di kehidupan kalian asli nih yang pernah kelihatan ngelihat kok mata kirinya memar ya, dan cuma di mata kirinya doang. Saat menghadiri Paris Fashion Week tahun 2022 lalu, Doja Cat itu datang ke pertunjukan. Pertunjukannya Balenciaga, dia tampil dengan mata hitam. Pas ditanya kenapa mata kirinya hitam, dia tuh bilang bahwa, oh ini pilihan fashion aja, biar kelihatan dramatis.
to do something where I had a black eye, split nose, split lip, and a beautiful kind of like, maybe my lashes are really pretty and we kind of just make it glam at the same time. A performance when it's not on stage, I think it's really fun. I think it's refreshing. Elizabeth Hurley memposting foto ini di tahun 2017 yang menunjukkan mata kirinya dengan memar. Boy George juga di Brit Awards pada tahun 2014 menunjukkan mata kirinya yang memar, tapi dia sendiri mengaku bahwa kalau yang ini itu cuma riasan aja. Jadi cuma make up dengan konsep korban mode. Robert Downey Jr. juga kelihatan di tahun 2005 menghadiri sebuah acara mewah dengan mata kirinya yang memar. Adam Sandler di foto tahun 2011 juga menunjukkan mata kirinya yang memar, tapi pas ditanya kenapa, dia memberikan penjelasan dengan bercanda gitu. Dia bilang bahwa itu disebabkan oleh anak yang belum lahir dari Andrew Barrymore yang sedang hamil dan meninju dia. Dari perutnya tiba-tiba duk gitu. Jadi dia sebenarnya belum pernah ngasihin alasan gitu kenapa mata kirinya bisa memar. Almarhum David Bowie juga tampak memiliki mata memar saat tampil di tahun 2005. Katanya sih di tahun 2005 dia cuma memasang itu sebagai sebuah sandiwara. Tapi di tangannya juga diperban. Entah apakah beneran sandiwara dan nggak tahu juga. George W. Bush itu nggak sekali teman-teman ketahuan dengan signernya. Dia berkali-kali dia tertangkap kamera memiliki mata kiri yang hitam. Katanya sih di kejadian pertama tahun 92, dia tuh sama cucunya terlalu bersemangat. Lagi main-main jadinya kena hantam gitu. Kena boge mentah kalau kata orang-orang. Di tahun 2004 dia bilang bahwa itu karena dia jatuh dari sepedanya. Dan baru-baru ini dia mengaku bahwa matanya tuh hitam karena terpukul oleh dudukan mikrofon. Jadi dia lagi pidato gitu, terus nggak sengaja kena wah itu mungkin. Prince Philip juga di tahun 2004 sempat memiliki mata yang memar seperti Pangeran Andrew yang kelihatan dengan memar di bagian bawah matanya saat menghadiri pemakaman Countess Mountbatten dari Burma pada bulan Juni tahun 2017. Saat ditanya nih tentang cedera-cedera ini yang berhubungan sama Royal Family atau keluarga kerajaan Inggris, juri bicara istana Buckingham selalu bilang, ini bukan sesuatu yang akan kami komentari. Harry Reid, mantan pemimpin Partai Demokrat Amerika Serikat, juga pernah kelihatan mengalami memar di area mata di sekitar tahun 2011. Paris Hilton. Presiden Vladimir Putin juga di tahun 2010 melakukan konferensi pers di Ukraina dan terlihat jelas nih bahwa ada luka lebam di mata kirinya. Dikatakan juga pada saat itu dia tuh kelihatan bahwa dia mencoba untuk menutupi hal itu dengan menggunakan makeup. Nah, pada saat itu banyak banget orang yang bertanya-tanya karena Presiden Vladimir Putin itu lumayan sehat sob. Dan dia juga adalah seorang pemegang sabuk hitam di judo. Jadi orang-orang tuh ragu ada orang yang berani gitu untuk menyakiti dia. Nah, yang lebih aneh adalah ketika ditanya sama publik tentang adanya memar di mata Presiden Vladimir Putin, pihak dari Presiden Putin malah bilang kayak, enggak kok, memar apa ya? Enggak ada memar-memar, dia cuma kecapean aja. Selain itu, masih ada sob, orang-orang lain, orang-orang penting kayak Kanye West, Ben Affleck, atau si Richard Branson, salah satu orang terkaya di dunia. Apakah ini semua masuk akal menurut kalian? Mari kita diskusikan bersama-sama. Apakah kalian percaya dengan teori konspirasi The Black Eye Club? Mungkinkah memang ada penjelasan yang jauh lebih club dari seringnya cedera yang berhubungan sama mata kiri? Atau menurut kalian teori konspirasi ini sebenarnya cocok logi aja? Kalau penjelasan logis dari kalian apa nih teman-teman? Coba komen di bawah, kita diskusikan apakah kalian percaya atau tidak. Dan teori konspirasi apa yang kita harus bahas di next time. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, boleh banget ditambahkan di bawah. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman, karena gua udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.